Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Riyadhus Shalihin, kembali bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan masih kembali bersama bab birrul walidain dan silatul arham. Hadirin Allah muliakan, kita masuk kembali ke hadis yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kita kembali bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, orang tua, keluarga beliau, semoga Allah merahmati guru-guru beliau, merahmati para ulama kita dan seluruh umat dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. Beliau rahimahullahu ta'ala menyampaikan, wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ragima anfu thumma ragima anf thumma ragima anf man adraka abawaihi indal kibar. Barang siapa yang mendapatkan orang tuanya di kondisi mereka berdua masih hidup, atau salah satu dari mereka masih hidup. Jadi barang siapa yang bertemu dengan fase tuanya orang tua, ketika orang tua sudah masuk usia tua atau usia senja, ahadahuma au kilaihima, baik salah satu dari mereka atau kedua-duanya, falam yadkhul jannah, dan ia tidak masuk surga. Jadi ragima anf thumma ragima anf thumma ragima anf, apa yang dimaksud ragima anf hadirin? Itu doa kerendahan, doa keterpurukan. Jadi kalau Nabi SAW ragima anf, itu artinya semoga Allah rendahkan dia, didoakan mendapatkan kerendahan, semoga Allah hinakan dia, semoga Allah jatuhkan dia. Siapa yang didoakan Nabi SAW itu? Orang yang bertemu dengan masa tua orang tua dia, tapi kesempatan itu nggak membuat dia masuk ke dalam surga. Artinya dia nggak birrul walidain, dia tidak berkhidmat sama orang tua, dia nggak berbuat baik sama orang tua, dia nggak berbakti sama orang tua, dan dia nggak menunaikan hak orang tua. Ia tidak mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika kedua orang tuamu atau salah satu di antara mereka berada atau di usia tua mereka berada di sisimu, maka jangan mengatakan uff, jangan menghardik, jangan suara keras, jangan main fisik, jangan kasih ekspresi buruk, dan ucapkanlah kalimat yang mulia. Ketika seseorang anak tidak melakukan itu dan akhirnya membuat dia tidak berhasil masuk surga, maka kerendahan, kehinaan, keterpurukan bagi anak itu. Hadirin Allah muliakan, hadits riwayat Imam Muslim. Hadits riwayat Imam Muslim. Pelajaran yang sangat berharga. Kita bisa petik beberapa hikmah dari hadis ini. Hadis yang singkat, hadirin. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak berbakti kepada orang tua, khususnya ketika mereka tua, khususnya ketika mereka berada di usia senja, itu akan membuat kita hina, rendah, terpuruk di dunia. Itu pertama, catat baik-baik, di dunia. Lalu di alam barzakh, di alam kubur, lalu yang ketiga di akhirat atau di hari kiamat kelak. 3.
Karena ragima anf, Allah akan kasih keterpurukan, Allah kasih kerendahan, Allah kasih kekerdilan buat dia. Dia akan kerdil, dia akan rendah, dia akan terpuruk. Di mana? Di dunia. Berhenti? Enggak. Yang kedua, di alam kubur. Cukup enggak? Yang ketiga, di hari kiamat. Di hari kiamat. Allahu Akbar. Jadi hadirin Allah muliakan. Dan dia nggak masuk surga nanti. Dia nggak masuk surga. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, pelajaran bagi kita bahwa durhaka sama orang tua, khususnya di saat mereka tua, itu akan membuat kita terpuruk bukan hanya di akhirat, tapi akan terpuruk di dunia dan di alam kubur. Akan membuat kita hina bukan hanya di akhirat, tapi di dunia dan di alam kubur. Karena doa Nabi SAW ini akan membuat kita rendah, kerdil, bukan hanya di akhirat, tapi di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. 3. Ini yang mengerikan kalau kita durhaka. Allah bukan hanya balas di akhirat, tapi Allah balas semenjak kita ada di dunia. Semenjak kita ada di dunia. Jadi itu yang harus kita ingat terus. Kalau kita durhaka sama orang tua, durhaka sama ayah kita, durhaka sama ibu kita, maka kita akan terpuruk, kita akan rendah, kita akan kerdil, kita akan tersungkur, kita akan hina di 3 tempat, di 3 kehidupan. Kehidupan dunia, kehidupan alam barzakh atau alam kubur, yang ketiga kehidupan akhirat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang berikutnya, penyebutan usia senja atau usia tua dalam hadis ini itu untuk menekankan. Fungsinya penekanan, bukan pengkhususan. Artinya kalau pengkhususan, kalau orang tua masih muda boleh dong kurang ajar. Ya enggak lah gitu. Enggak ada orang berakal bilang demikian. Tapi ini penekanan. Kenapa Nabi SAW tekankan? Kata para ulama, li syiddati hajatil walidain ila man ya'u. Karena di masa tua orang tua sangat butuh sama anaknya. Karena mereka lemah dan semakin lemah. Kebutuhan orang tua yang paling urgent, yang paling besar kepada anak-anaknya ketika mereka tua. Kalau ketika mereka muda, mereka lagi aktif, lagi produktifnya, lagi di puncak, anaknya mau ngilang juga nggak ada isu, saya punya semuanya. Tapi begitu nggak ada apa-apa, lagi sakit segala macam, dia butuh anaknya. Maka disitulah kesempatan besar. Disitulah pintu surga. Disitulah pintu surga. Maka itu pelajaran berikutnya. Berbakti sama orang tua, khususnya ketika mereka tua, ketika mereka butuh, ketika mereka nggak bisa ngapa-ngapain sendiri, ketika mereka butuh ada yang suapin, butuh ada yang ambilkan minum, butuh diantar ke rumah sakit, butuh didorong kursi rodanya, butuh ditemenin ketika general check up, butuh ditemenin ketika dirawat di rumah sakit, lalu butuh dimandikan, lalu butuh digantikan pampers. Maka orang-orang beriman melihat ini adalah kesempatan emas masuk surga. Adapun orang yang kurang beriman atau orang nggak beriman itu melihat ini adalah mimpi buruk yang akan menyita waktunya dan yang akan membuat waktunya habis dengan keribetan orang tuanya. Itu 2 sisi yang berbeda. Orang-orang beriman melihat ini fursa lidukhulil jannah. Ini adalah kesempatan emas masuk surga.
Dan jangan sampai disia-siakan. Jangan sampai disia-siakan. Tapi orang yang gak beriman atau kurang imannya melihat ini adalah mimpi buruk. Ini adalah keribetan. Ini adalah hal yang gak nyaman. Makanya sebagian protes. Kenapa sih gue terus? Lo juga harus perhatian dong sama orang tua. Dan gue aja bicara sama kakak atau adiknya. Kalau maksudnya mari kita berbakti bersama agar kalian, adik-adikku, atau agar kakak-kakakku juga merasakan kenikmatan yang aku rasakan, itu bagus. Tapi kalau maksudnya komplain karena merasa capek, merasa letih, cuman dia doang yang berjuang sendirian, adik-adik dan kakak-kakaknya ongkang-ongkang kaki, santai-santai, nggak ngapa-ngapain, terus dibilang enak banget kayak gitu, cuman aku aja yang capek. Oh, anak keliru. Justru itu menunjukkan Anda aja yang beruntung. Anda aja yang beruntung. Bukan Anda aja yang capek, Anda aja yang beruntung. Itu pintu surga. Makanya para ulama klasik dulu, dan para ulama sampai hari ini, ketika dapat kesempatan untuk memijat ibu, di saat yang sama saudaranya melakukan ibadah sunnah, mungkin salat sunnah atau amalan sunnah yang lain, mereka katakan, mau ditawarkan apapun saya nggak mau menukar kesempatan saya dengan mereka. Nggak. Udah mereka yang saya aja mijitin ibu, nggak bilang gantian dong, nggak, saya yang bilang, karena mereka tahu ini pahala jauh lebih besar, tanpa meremehkan amalan sunnah dan tetap juga mengerjakan amalan sunnah di waktu yang lain. Dan mereka tahu keutamaannya. Oleh karena itu hadirin sekalian Allah muliakan, marilah kita menjaga keikhlasan kita dan sadar bahwa ini adalah kesempatan. Dan orang yang berbakti kepada orang tua, khususnya ketika orang tuanya tua, mereka akan dapat kemuliaan di dunia, di alam kubur, dan di hari kiamat jika mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan amal ibadah wajib lainnya. Ini yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza subhanaka wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.